Singkatan OTW Mika adalah on the WC. Singkatan OTW Mika adalah on the WC. Saya nggak menarak dengan nelpon betul deh. Oh, OTW sebenarnya OTW dia masuk dalam perjalanan, tapi dibelesetkan oleh orang artinya on the WC, padahal masih di WC. Oh, OTW lebih WC yang berjorak. Niki masih perjalanan menuju masjid. Pahalanya berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pahalanya itu sekarang terbang ina. Pahalanya begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, padahal kita masih berjalan menuju masjid. Belum kita datang masjid melaksanakan sholat berjamaah. Logikanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hormati, kalau seandainya 50 langkah rumah kita menuju masjid, maka 50 langkah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, dan 50 langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya 100 langkah ibu-ibu dari rumah menuju masjid, maka 100 langkah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, dan 100 langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya 1000 langkah, 2000 langkah, Masya Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala berlipat ganda. Jok yang pelunggu senamian. Ini masih perjalanan menuju masjid. Ketika dia pelunggu senamian datang jong masjid, maka bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini, faida sholat, mun sembahyang dengan sabru, mun sembahyang dengan sabru wudu lebalena, dia perbagus wudunya, kemudian dia tidak keluar hanya untuk ke masjid, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdis. Ketika dia datang ke masjid, kemudian dia sholat di masjid, maka para malaikat akan berdoa selama orang tersebut dia tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka para malaikat akan berdoa dengan dua doa ibu-ibu. Doa saat pertama, doa malaikat mengatakan sama orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, Allahumma sholli alaihi, ya Allah ampuni orang ini. Coba bayangkan, ampuni panjang desida Allah Subhanahu wa taala iku bener sehingga yang gawe sholat berjamaah di masjid. Kemudian doa yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah kasih sayangi orang ini. Masya Allah, dikasih rezeki lepas selesai sembahyang, insya Allah berkah. Ada orang ibu-ibu yang gajinya 10 juta, sama ada orang yang gajinya cuma 1 juta, tapi karena 1 juta ini berkah baun sampai 1 bulan. Tapi ada orang yang gajinya 10 juta karena dia tidak berkah, dia telah gawe melaksanakan sholat ya, puas dengan gaji yang 10 juta tersebut. Kenapa? Karena dia sering meninggalkan sholat, lebih-lebih sholat berjamaah. Ini makna dari doa malaikat tersebut. Allahumma sholli alaihi, ampunan si fulan ini sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah kasih sayangi orang ini karena orang ini telah melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian wala yazalu fi sholatin man tazara sholatu, muttafaqun alaihi. Hadisnya belum hadis. Dan orang tersebut dianggap melaksanakan sholat walaupun dia menunggu di masjid. Wala yazalu fi sholatin man tazara sholatu, dan orang tersebut dianggap melaksanakan sholat ketika dia menunggu waktu sholat. Jadi selesai maghrib misalnya, kemudian kita menunggu waktu sholat isya, menunggunya kita itu dianggap kita sedang melaksanakan sholat sida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang belum senamnya menunggu waktu-waktu sholat tersebut, kita isi dengan zikir, kita isi dia dengan sholawat, kita isi dengan baca Al-Quran, yang penting jadi diisi main HP ibu-ibu, buka Facebook, buka Twitter, buka anda mau pahala sholat.
Tapi kalau kita isi dia waktu kita antara maghrib dan isya, seperti sekarang ini kita menunggu waktu zuhur misalnya, dengan kita majelis taklim duduk bersama-sama, hadir di majelis taklim seperti ini, masya Allah, tentu pahalanya begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati. Kemudian poin selanjutnya baru yang sampaikan bahwa ada dua riwayat. Sebuah riwayat mengatakan dengan sholat berjamaah lebih afdal dengan 27 derajat. Kemudian satu riwayat mengatakan orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan 25 derajat. Jawaban para ulama, kenapa berbeda hadisnya? Jawaban para ulama, yang mendapatkan 25 derajat adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat secara sirriyah, sholat yang tidak kedengeran. Misalnya sholat zuhur, misalnya sholat asar, maka ini yang mendapatkan 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang mendapatkan 27 derajat adalah orang-orang yang melaksanakan sholat secara jahriyah, secara berjamaah, sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Ini yang mendapatkan 27 derajat. Maka hadisnya berbeda. Ada yang mengatakan 25, ternyata yang mendapatkan 25 adalah sholat zuhur dan sholat asar secara berjamaah. Adapun orang yang melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, maka inilah yang mendapatkan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepuh ulama mengatakan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang mendapatkan 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 3 sholat. Saat pertama sholat zuhur, saat kedua sholat asar, kemudian saat kedua adalah sholat maghrib. Ini yang mendapatkan 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 2 sholat, yaitu sholat subuh, kemudian saat kedua yaitu sholat isya, maka inilah yang mendapatkan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita, kenapa 2 sholat ini dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan 3 sholat tadi? Jawabannya bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asqalus sholati alal munafiqin, sholat yang paling berat tegawi dengan munafik yaitu 2 sholat. Saat pertama sholat isya, kemudian sholat subuh. Kalau seandainya orang itu mengetahui bagaimana keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan berangkat menuju masjid untuk melaksanakan 2 sholat ini secara berjamaah. Ampura bapak dan ibu-ibu yang hormati, kalau seandainya pelungguh senamian ibu tenggawe sholat isya secara berjamaah, ibu tenggawe sholat subuh secara berjamaah, berarti arak benih-benih sifat munafik dalam diri kita. Ini bahasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dia yang mengatakan seperti itu. Muntah abot gawe sholat isya secara berjamaah, muntah abot gawe sholat subuh secara berjamaah, berarti ada benih-benih kemunafikan di dalam diri yang pelungguh senamian. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perlu berbeda pahalanya mun sholat isya. Ya, perlu berbeda pahalanya kalau sholat subuh kita laksanakan secara berjamaah. Dari segi waktu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hormati, 2 waktu ini adalah waktu-waktu yang berat, sholat isya dan sholat subuh. Coba kita perhatikan. Kalau sholat maghrib berapa saat? Di sini kalau sholat maghrib ada 5 saat, ada 5 saat. Kalau sholat isya berapa saat yang masih tinggal? Dari 5 tadi. Berapa saat yang masih tinggal? Ada sekitar 2 ya, kita anggap hitung 2. Ini lain saat telu saat. Ini lain, coba. Jawabannya sibuk. Biasa bapak-bapak, ampura bapak-bapak, selesai sholat maghrib biasanya minta dilayani untuk makan dan minum. Saran dengan Indonesia, dan tahu sementara bekeloran itu, minta dia makan, habis makan bisa dia minum, habis itu minta dia ngopi, habis itu minta rokok dan sebagainya. Keliwatan sholat isya sampai jam siwak, bekeloran. Ketua tunde ini ibu-ibu. Coba
maka pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktunya itu sulit kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sholat Isya. Lanjut ke sholat subuh. Masya Allah, malamnya sudah bergadang sampai jam 2 jam 3 ketiduran. Kelewat-lewat jam siwak. Sholat subuh langsung kunut. Sholat 2 langsung kunut. Masya Allah. Apakah dia dengar azan atau dia dengar azan? Lalu balik kalimat azan tersebut Ustaz Abdul Majid. As-sholatu khairum minan naum. Balik nih. Al-naumu khairum minas sholah. Tidur lu jauh lebih enak daripada sholat. Ia berbahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai 2 sholat ini. Nabi bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail separuh malamnya. Coba sholat Isya saja ini secara berjamaah, maka seakan-akan dia tahajud qiyamul lail separuh malamnya. Anggaplah dari jam 12 sampai menjelang subuh. Yang kedua niki bapak-bapak ampur arak di antara bapak-bapak telah melaksanakan qiyamul lail langan jam 12 sampai menjelang subuh. Sekali lagi bapak-bapak arak atau enggak? Munara coba angkat kakinya bapak-bapak. Ndik nara. Ibu-ibu arak qiyamul lail dari jam 12 sampai dengan menjelang subuh arak. Dia nara, coba bayangkan. Ini sekedar melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Maka kita kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sedang melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Dia nara, yang bagus namian gawe qiyamul lail dari jam 12 sampai menjelang subuh. Yang ada hanyalah munebiluan doang imam berayat keren, gelik mudi. Baca imam sabbihis marabbikal ala batok lemudi. Tapi niki di kampung tiang ibu-ibu, di kampung tiang niki oleh tenda. Masya Allah, pas awal-awal Ramadan 1 sampai tanggal 3 Ramadan sangat terawih. Pas malam 6 Ramadan mulai kita jadwal saya jadi imam makin ya. Temulah kita sinyal-sinyal sagupuhan, sinyal-sinyal sak cepetan. Mun si A jadi imam, oh agak lembat kita musola sak cepet-cepetan dan sebagainya. Dan ini yang ada dalam diri tiang bungkus namian. Kalau tiang bungkus namian hanya sekedar melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan tiang bungkus namian gawe ya qiyamul lail separuh malamnya, anggaplah dari jam 12 sampai dengan menjelang subuh. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shala al-lailu kulluhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malamnya. Anggaplah dari sholat Isya sampai dengan menjelang subuh. Maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 sholat ini. Kenapa? Jawabannya karena berat dilaksanakan ya, karena waktunya berat kita melaksanakannya. Niki poin nomor 3. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun a'ma. Supuk jelum. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Yang dia mengetahui bahwa sahabat yang buta niki namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi dalam hadis ini nggak disebutkan beliau. Pernah satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki buta, sahabat Rasulullah. Kemudian laki-laki atau sahabat yang buta ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya ini tidak punya pembimbing yang akan mengantarkanku selalu berangkat menuju masjid. Ya butuh di narak kancen jok masjid sak bilang dulu ya butuh arah usul syar'inya. Fasa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyurahi salahu wa yusalli bi baitihi.
Maksud tujuan dia berketua untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah memberikan keringanan kepada sahabat yang buta ini, supaya dia bisa sholat di rumahnya, tidak sholat di masjid. Kenapa? Karena dia buta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farakhasalahu, Rasulullah memberikan keringanan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia orang buta. Ya ada uzur syar'inya. Falamma wallada'ahu, ketika orang buta ini ingin pamit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali. Oke, dulu lagi sahabatku sahabat. Ya, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang buta ini. Qala Rasulullah, hal tasma'un nida'a bis salat? Wahai sahabatku yang buta, apakah ia dengar azan ketika azan dikumandangkan oleh muazin di masjid? Apakah engkau mendengar suara muazin dikumandangkan di masjid? Ini jawaban, ini pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang buta ini mengatakan, qala na'am, oh nggih Rasulullah. Ya dengar tiang pedas, terdengar azan ketika azan dikumandangkan di masjid. Maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala fa'ajib, rawahu Muslim. Kalau begitu, kalau penunggu mendengar suara azan di masjid, maka engkau juga walaupun dalam keadaan buta wajib datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Coba ampura yang berus namian arak dengan buta dari iki ya dulu sikit-sikit arak nih hadir niki arak ndek nara sama melang Ustaz Abdul Majid yang berbahasa usai itu saling enak sama itu. Coba lihat ndek nara dengan buta arak dan guru sampai ya buta hati, masya Allah. Kasih sepeda bapak gitu. Ini orang buta, bapak-bapak. Ada uzur syar'inya. Tidak ada orang yang membimbingnya menuju masjid setiap hari melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk sholat di rumahnya. Tetap engkau melaksanakan sholat di masjid. Lalu bagaimana dengan yang lulus namanya? Kita bukan orang buta. Dek asa murah. Dek terbatok-batok. Dek terdemar. Rumah kita tidak jauh dari masjid, hanya berapa meter dari masjid, bahkan mungkin rumah kita adalah bagian dari masjid. Tapi ketika azan dikumandangkan hayya 'ala shalah, ampura yang belum sampean masih demen ya? Masih sibuk dengan pekerjaan dunia kita. Hayya 'ala shalah, ibu-ibu masih main TikTok balik. Hayya 'ala shalah, remaja-remaja kita masih teman main futsal, main balik lapangan dan sebagainya, padahal azan sudah dikumandangkan. Ini orang buta, bapak-bapak. Ini orang buta, ibu-ibu, tidak dikasih berjamaah di rumahnya, tapi dia tetap disuruh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis keempat, garis mendah ibu-ibu, okay? Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala godan muslima, siapa di antara kalian yang ingin bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunadi bihinna, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah ketika azan dikumandangkan. Masya Allah. Milik taman surga ibu-ibu, coba angkat tangan dan juga sampai taman surga. Coba. Nah ini ya, tidak angkat tangan. Dari tidak milik taman surga ini saskean. Masya Allah. Bapak-bapak milik taman surga, bapak. Milik tadi bapak-bapak. Sampun dia pertanyakan kemarin ya. Ini adikan dari taman surga atau merari amplop? Hah? Ya takut ada segini anak lihat ini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu ini secara berjamaah ketika azan dikumandangkan. Kenapa? Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud, telah mensyariatkan kepada nabimu sunnah-sunnah, ya, yang di sana ada kebaikan. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat berjamaah ini termasuk sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ampura bapak-bapak, mun kita menyampaikan atau kita menyebut kalimat-kalimat sunnah, apa yang kepikir sama bapak-bapak? Apa yang sunnah itu bapak-bapak? Nikah jawabannya. An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Enggak tahu udah sunnah, nikah dah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Bapak-bapak yang sudah nikah, sunnahnya apa? Poligami, rausang bapak-bapak. Istiqomah doang nih bapak-bapak. Ikatan suami-suami yang takut istrinya. Yang belum nikah, yang dibicarakan sunnah itu adalah nikah. Tapi yang sudah nikah, yang dibicarakan sunnah itu adalah poligami. Ya lupa bahwa sholat berjamaah ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita berbicara nikah. Ya kembali. Yara iklan ibu-ibu. Ya? Sekilas info. Jadi dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, bahwa sunnah itu adalah samai nikah, poligami dan sebagainya. Ketika kita menyebut bahwa salat sunnah, salat jamaah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, kita tidak mengakuinya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jika ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Muslim, maka hendaknya kalian menjaga salat 5 waktu niki secara berjamaah. Kemudian hadis terakhir. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis terakhir ibu-ibu ya. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin. Tidaklah penghuni satu kampung, satu pedesaan, ya, tidak lebih dari 3 orang. La tuqamu fihim as-salatu. Kemudian di kampung tersebut, di tempat tersebut yang berhuninya 3 orang tersebut tidak dilaksanakan salat berjamaah. Illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Maka kampung tersebut itu sudah dikuasai oleh syaitan. Bila luwih penduduk anu niki menjadi satu masjid, bila luwih kakak ribuan kakak, masya Allah. Ampura dia beketuan bila saat jamaah Ustaz ribuan kakak, masya Allah, masya Allah. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa, tidaklah satu kampung penghuninya itu 3 orang, atau satu tempat di sana ada komunitas 3 orang di sana, kemudian tidak dilaksanakan sholat berjamaah di sana, ya, sepi dia daripada jamaah, maka itu menandakan bahwa kampung dan tempat tersebut sudah dikuasai oleh syaitan. Maka semakin banyak kita mendirikan ibadah kepada Allah, maka semakin banyak kita mendirikan sholat-sholat berjamaah, maka itu menandakan keberkahan di kampung tersebut. Tapi kalau seandainya sepi daripada jamaah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menandakan bahwa kampung tersebut sudah dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh jin dan sebagainya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengajian yang singkat ini, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita bacakan tadi bisa memotivasi kita semua, bisa memberikan semangat kepada kita semua. Ketika azan dikumandangkan di masjid, kita segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu secara berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ampura dikit yang demam dan tadi malam jadi nggak bisa lanjut yang lebih panjang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.